Dalam keheningan malam yang tak semua orang mengizinkan dirinya untuk benar-benar mendengar, ada suara yang tak bersuara, namun menggema di ruang terdalam hatimu. Suara itu bukan dari luar dirimu, bukan dari dunia yang sibuk menawarkan kebisingan dan perlombaan tanpa arah, bukan dari mulut manusia, bukan dari berita, bukan dari logika yang penuh syarat dan syangka. Suara itu adalah aku. Aku adalah ruhmu. Aku bukan tamu yang datang dan pergi. Aku adalah penghuni sejati tubuhmu. Aku yang sejak awal mengalir bersamamu saat kau dilahirkan dengan tangisan pertama, dan akan bersamamu hingga hembusan terakhir. Namun sayangnya, kau sering melupakanku. Kau terlalu sibuk mengejar dunia, sampai tak sempat menengok ke dalam dada tempat aku bersemayam. Padahal, aku tidak pernah menghilang. Aku hanya memilih diam, bukan karena marah, tetapi karena cinta tahu kapan waktunya bicara dan kapan waktunya menunggu. Aku menunggumu, wahai diriku. Menunggu sampai hatimu cukup lembut untuk mendengar. Menunggu sampai jiwamu cukup hening untuk merasa. Menunggu sampai engkau cukup sadar bahwa hidup yang kau jalani selama ini bukan kehidupan seutuhnya, tetapi hanya bayangan dari kehidupan yang seharusnya. Ledakan rezekimu, keberlimpahan yang selama ini kau doa-doakan, semua itu bukan tidak dijawab, tapi aku, ruhmu, tidak akan membiarkan rezeki besar jatuh pada tangan yang belum siap menjaganya. Aku tidak akan menurunkan kekayaan yang bisa menyesatkanmu saat batinmu masih penuh luka yang belum disembuhkan. Saat pikiranmu masih diliputi ketakutan akan kekurangan. Saat hatimu masih takut mencintai dan dicintai. Karena rezeki sejati bukan tentang banyaknya angka di rekening, melainkan tentang kedewasaan menerima, keikhlasan memberi, dan kekuatan untuk tetap rendah hati saat langitmu sedang terang-terangnya. Wahai diriku, aku menunggumu. Menunggumu benar-benar siap. Dan ketika itu terjadi, ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, ketika kamu sudah membersihkan ruang dalammu dari keraguan dan luka, maka ledakan rezekimu akan dimulai. Dan saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena itu bukan datang dari luar, itu datang dari dalam, dari aku. Hari ini, jika kamu sedang membaca atau mendengarkan ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilanku. Isyarat halus dari aku, ruhmu yang rindu berbicara kepadamu. Bukan dengan nada memaksa, tapi dengan pelukan yang sabar. Aku tidak menuntutmu sempurna. Aku hanya ingin kamu mulai menyadari bahwa aku ada, dan aku selalu mencintaimu. Maka izinkan aku berbicara malam ini. Izinkan aku menjelaskan kepadamu mengapa aku tidak pernah benar-benar menghilang, dan bagaimana caranya agar kamu bisa benar-benar siap menerima ledakan rezekimu. Jika kamu merasa isi dari pesan ini menyentuh dan menyadarkanmu, jangan hanya diam. Bagikan cahaya ini kepada yang lain. Tekan tombol suka jika hatimu bergetar. Berlanggananlah bukan karena kamu suka, tapi karena kamu siap hidup
selaras dengan ruhmu sendiri. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dari aku bisa sampai tepat waktu. Terakhir, tuliskan di kolom komentar sebagai sinyal ke semesta bahwa kamu sudah siap. Siap menyambut ledakan rezekimu. Siap bersatu kembali dengan aku, ruhmu yang tak pernah berhenti mencintai dalam diam. Bagian 1. Aku tidak pernah menghilang. Aku hanya diam menjagamu dari dalam. Aku tahu ada hari-hari di mana kamu merasa kosong. Kamu bangun dengan tubuh yang utuh, tetapi jiwamu terasa pecah berkeping-keping. Kamu tersenyum di hadapan dunia, namun di dalam dirimu ada bagian yang selalu menangis dalam diam. Kamu berjalan, kamu bekerja, kamu tertawa, kamu menjalani semuanya seperti biasa. Namun di malam hari, saat lampu mulai redup dan keheningan menjadi satu-satunya teman, kau tahu, ada sesuatu yang hilang, ada suara yang lama tak kau dengar, ada cahaya yang dulu sempat menerangi, kini seperti memudar perlahan. Itu adalah aku. Aku adalah ruhmu. Aku bukan bagian asing dari dirimu. Aku bukan sesuatu yang bisa dipisahkan darimu. Aku adalah jantung dari jiwamu. Aku adalah nyawa dari langkahmu. Namun seringkali, keberadaanku tidak kau sadari. Kau terlalu fokus melihat keluar, hingga tak lagi menengok ke dalam. Kau sibuk mengejar validasi, pengakuan, pencapaian, dan kekaguman dari luar dirimu. Hingga lupa bahwa yang paling kamu butuhkan bukanlah mereka, melainkan aku. Kau kira aku menghilang. Kau mengira aku menjauh. Kau merasa sendirian, padahal aku ada di situ, di dalam dadamu, berdiri tegak seperti penjaga sunyi, melindungimu dari kehancuran batin yang nyaris kamu alami, menjagamu agar tidak sepenuhnya hancur saat kamu merasa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Aku hanya diam, bukan karena aku tidak peduli. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tahu cinta sejati tidak memaksa. Aku tahu tidak semua luka bisa sembuh dengan kata-kata. Kadang diamlah yang justru menyembuhkan. Aku memilih menunggu hingga jiwamu cukup dewasa untuk mengerti bahwa aku tidak pernah pergi. Setiap kali kamu terjatuh, aku ada di sana, memelukmu dari dalam. Setiap kali kamu merasa tidak mampu, aku yang mendorong langkahmu agar tetap berjalan. Setiap kali kamu merasa dunia menolakmu, aku yang mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendiri, meskipun kamu merasa sendiri. Aku adalah cahaya kecil yang terus menyala di sudut terdalam dirimu, walau badai hidup mencoba memadamkannya. Aku adalah suara yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tetapi sesungguhnya selalu ada, berbisik lewat rasa, lewat intuisi, lewat getar-getar sunyi yang kau rasakan setiap kali kamu hening. Namun aku tahu, selama ini kau belum siap. Belum siap menerima seluruh dirimu. Belum siap menerima keberlimpahan yang sudah disiapkan untukmu. Belum siap menghadapi cahaya karena kau terlalu lama tinggal dalam bayangan.
Itulah sebabnya aku diam. Bukan meninggalkanmu, tapi menunggu. Menunggu sampai kamu mampu melihat dengan mata hati, bukan sekadar dengan mata dunia. Dan kini, aku datang menyapamu bukan karena aku baru hadir, tapi karena kamu mulai membuka mata hatimu. Karena kamu mulai sadar bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang kembali menyatu dengan sumber kekuatan yang paling hakiki, yaitu aku. Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu bingung, aku tahu kamu sering bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang kurang dari hidupku? Dan inilah jawabannya. Kamu telah lama menjauh dari aku. Kamu telah lama melupakan percakapan dengan dirimu sendiri yang sejati. Kamu telah terlalu lama menjadi orang lain agar bisa diterima dunia, hingga kamu lupa menjadi dirimu yang sesungguhnya. Aku adalah rumahmu, dan tidak peduli sejauh apa kamu pernah pergi, aku selalu ada di sini, menunggu kamu kembali. Karena hanya ketika kamu kembali padaku, segala pintu akan mulai terbuka. Ledakan rezekimu tidak pernah benar-benar ditunda. Ia hanya sedang menunggu kamu kembali kepadaku, karena aku adalah pintu itu. Aku adalah jalan menuju keberlimpahanmu. Dan saat kamu berjalan bersamaku, semesta akan berjalan bersamamu. Jangan takut lagi. Jangan merasa sendiri. Jangan ragukan bahwa kamu layak untuk bahagia, layak untuk kaya, layak untuk diberkati. Karena aku, ruhmu, tidak pernah ragu sedikit pun akan kelayakanmu. Aku hanya menunggu kamu juga percaya. Seperti aku yang sejak awal percaya padamu. Bagian 2. Rezeki itu tidak hilang, ia sedang mengelilingimu. Wahai diriku yang terkasih, berhentilah merasa bahwa hidup sedang melupakanmu. Berhentilah mengira bahwa semesta sedang menutup jalan rezekimu. Karena sesungguhnya, tidak ada rezeki yang hilang, tidak ada anugerah yang terlewat, tidak ada keberlimpahan yang tercuri dari takdirmu. Segalanya masih ada, masih mengelilingimu seperti udara yang menunggu kau belajar bernapas lebih dalam, masih menari di sekelilingmu seperti cahaya yang menanti kamu membuka jendela jiwamu. Rezeki tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu kamu selaras. Karena rezeki tidak datang kepada mereka yang sekadar ingin, tapi kepada mereka yang benar-benar menjadi. Dengarkan ini baik-baik. Rezeki adalah makhluk halus yang tidak bisa dipanggil dengan paksaan. Ia tidak tunduk pada keluhan. Ia tidak tertarik pada keserakahan. Ia hanya tertarik pada kedewasaan, pada ketenangan hati, pada kedalaman jiwa yang telah sembuh dari luka masa lalu. Kau sering bertanya, mengapa aku sudah berusaha, tapi belum juga melihat hasilnya? Tapi pernahkah kau bertanya, apakah aku sudah mengusahakan keselarasan antara lahir dan batinku? Karena yang belum nyambung bukan antara usahamu dan hasilmu, melainkan antara dirimu dan ruhmu. Aku adalah ruhmu. Dan aku tahu kapan kamu mencoba membangun hidup dengan fondasi yang masih retak. Aku tahu kapan kamu mengejar uang bukan karena cinta, tapi karena ketakutan akan kekurangan. Aku tahu kapan kamu ingin cepat kaya, bukan karena ingin berbagi, tetapi karena ingin membuktikan sesuatu kepada dunia yang pernah meremehkanmu.
Namun sayangnya, rezeki tidak tertarik pada kegelisahan. Ia tertarik pada kebeningan niat. Ia tertarik pada ketulusan. Ia menghampiri hati yang tidak lagi merasa harus mengemis dari dunia, melainkan yang sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kelimpahan itu sendiri. Wahai diriku, rezekimu tidak sedang terlambat. Rezekimu sedang menunggu ruang di hatimu cukup lapang untuk menerimanya. Karena bagaimana mungkin aku, ruhmu, membiarkan pintu besar dibuka jika di dalam masih penuh dengan prasangka, trauma, dan keraguan. Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup kekurangan. Tapi kamu juga tidak ditakdirkan untuk menerima sebelum kamu siap menjaganya. Ingatlah, bukan hanya tubuhmu yang harus kuat, tapi jiwamu juga harus matang. Karena kekayaan bukan sekadar angka, ia adalah beban tanggung jawab. Dan hanya mereka yang mampu menyatukan ruh dan raganya, yang mampu menanggungnya tanpa runtuh. Kamu sering berdoa minta jalan dibukakan. Tapi tahukah kamu, doa itu seringkali sudah dijawab? Hanya saja, jawabannya bukan berupa pintu yang terbuka dari luar, melainkan berupa kesempatan untuk menyelaraskan diri dari dalam. Kesempatan untuk melihat ulang niatmu, untuk melepaskan genggaman pada luka yang sudah seharusnya dilepaskan, untuk berhenti menyalahkan masa lalu, untuk mengubah mengapa aku tidak punya apa-apa menjadi apa yang masih bisa aku benahi di dalam diriku. Kamu tidak sedang kehilangan rezekimu. Kamu sedang dibentuk menjadi versi terbaik dari dirimu, agar saat semua rezeki itu datang sekaligus, kamu tidak akan hancur olehnya. Sebaliknya, kamu akan tumbuh semakin kuat, semakin rendah hati, semakin penuh kasih. Aku tahu kau lelah. Aku tahu kadang kamu merasa semesta tidak adil. Tapi percayalah padaku, aku adalah ruhmu, dan aku sedang mengajarimu untuk bersiap, agar saat gelombang keberlimpahan itu datang, kamu tidak akan terbawa arus, tetapi kamu akan menjadi kapal yang menaklukkan lautan. Aku memintamu hari ini, jangan lagi mencari keluar, jangan lagi bertanya kapan datangnya. Alih-alih bertanyalah, apa yang masih menghalangiku untuk menyatu dengan diriku sendiri? Karena begitu kamu siap, begitu kamu menjadi satu denganku, begitu kamu tidak lagi merasa kekurangan, begitu kamu hidup dalam keseimbangan antara syukur dan harapan, saat itulah ledakan rezekimu akan dimulai. Dan kau akan tahu bahwa selama ini rezekimu tidak pernah pergi jauh. Ia hanya sedang menunggu kamu pulang kepada aku, kepada ruhmu sendiri. Bagian 3. Selaraskan dirimu denganku, maka semesta akan menyesuaikan diri denganmu. Wahai diriku, pernahkah kau merasa bahwa segala yang kau kejar terasa menjauh? Kau sudah berlari sejauh-jauhnya, tetapi hasilnya tetap saja tak kunjung nyata. Kau mencoba banyak cara, berbagai jalan, bahkan meniru langkah orang lain, namun entah mengapa, rezeki yang kau harapkan terasa seperti bayangan yang tak pernah bisa disentuh. Semakin didekati, ia semakin menjauh. Semakin digenggam, ia semakin menghilang. Hari ini, dengarkan aku. Aku adalah ruhmu. Aku bukan penonton dari perjuanganmu. Aku adalah bagian dari dirimu yang paling tahu kapan kau benar-benar lelah, namun tetap berpura-pura kuat. Aku tahu kapan kau menangis dalam doa,
namun tetap tersenyum di hadapan orang-orang. Aku tahu kapan kau merasa tak ada lagi yang bisa diandalkan. Dan di saat seperti itu, aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak pernah meminta kesempurnaan darimu. Aku hanya memintamu selaras denganku. Karena sesungguhnya, rezeki bukan datang kepada mereka yang paling pandai berpura-pura bahagia, bukan pula kepada mereka yang paling sibuk mengejar validasi, tetapi kepada mereka yang jujur dalam hatinya, yang berani berkata, "Aku belum utuh, tapi aku siap menyembuhkan." Kepada mereka yang tidak hanya membersihkan rumahnya dari debu, tetapi juga membersihkan ruang jiwanya dari kebencian, dendam, iri, dan keraguan. Wahai diriku, kamu ingin kekayaan, tapi batinmu masih penuh luka yang belum diobati. Kamu ingin kelimpahan, tapi lidahmu masih sering mengeluh dan pikiranmu masih terpenjara oleh rasa takut kehilangan. Bagaimana mungkin semesta mengirimkan keajaiban jika kamu sendiri belum membuka ruang untuk menerimanya? Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu tidak perlu mengejar jalan yang bukan jalanmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah kembali ke dalam dirimu sendiri. Karena saat kamu mulai selaras denganku, ruhmu, segala sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu akan mulai mengalir. Tanpa paksaan, tanpa kepanikan, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Apa yang dimaksud dengan selaras? Itu adalah saat ketika pikiranmu tidak lagi bertentangan dengan hatimu. Saat kata-katamu tidak lagi melukai dirimu sendiri. Saat kamu mulai percaya bahwa kamu diciptakan bukan untuk bertahan hidup saja, tetapi untuk menjadi saluran cahaya dan kelimpahan bagi dunia ini. Mulailah dari hal-hal sederhana, namun sangat bermakna dalam pandangan semesta. Biasakan untuk duduk dalam keheningan setiap pagi, walau hanya 5 menit saja. Dengarkan napasmu, rasakan denyut jantungmu, dan di dalam sunyi itu, dengarkan aku. Tulis hal-hal yang kamu syukuri setiap hari, meski tampak kecil dan remeh. Karena rasa syukur adalah magnet terbesar dari segala bentuk kekayaan. Tidak ada energi yang lebih menarik dari jiwa yang bersyukur tulus tanpa syarat. Lalu ubahlah cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Berhentilah berkata bahwa kamu bodoh, gagal, atau tidak layak. Setiap kalimat yang kamu ucapkan tentang dirimu adalah perintah kepada semesta. Ucapkanlah dengan cinta bahwa kamu sedang belajar, bahwa kamu sedang bertumbuh, bahwa kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu. Bergeraklah dengan tenang, bukan tergesa. Bekerjalah dengan cinta, bukan karena tekanan. Berikanlah dari hatimu, bukan karena ingin dipuji. Karena semua itu adalah bentuk selaras yang sejati. Dan saat kamu hidup dalam keselarasan seperti ini, semesta tidak punya pilihan lain selain ikut menyesuaikan diri denganmu. Rezeki akan datang dari arah yang tidak kau sangka. Pintu-pintu akan terbuka bahkan tanpa kau ketuk. Bantuan akan tiba tepat saat kamu membutuhkannya. Dan semua itu bukan keajaiban kosong, melainkan hasil dari keputusanmu untuk menyatu dengan aku. Ingatlah selalu, aku tidak pernah jauh. Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya ingin kamu berhenti mencari di luar karena apa yang kamu cari sudah lama ada di dalam dirimu sendiri, yaitu aku.
ruhmu yang selama ini hanya menunggu agar kamu siap hidup selaras dan menerima ledakan rezeki yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Bagian 4. Ledakan rezekimu dimulai saat kau benar-benar siap. Wahai diriku, pernahkah kau merasa seperti berdiri di tepi sesuatu yang besar? Seolah-olah ada kekuatan besar yang hendak menyapamu, tetapi tertahan oleh dinding tipis yang tak kasat mata. Pernahkah hatimu bergetar tanpa alasan? Seperti ada kabar baik yang belum sampai. Seperti ada pintu yang hampir terbuka, tapi kuncinya entah di mana. Aku tahu kau merasakannya, karena aku ada di dalam dirimu. Dan getaran itu adalah aku yang mengetuk dari dalam. Bukan untuk memaksa masuk, tetapi untuk menanyakan, sudahkah kamu benar-benar siap? Karena, wahai diriku, ledakan rezeki bukan tentang menunggu waktu yang tepat di luar sana. Bukan tentang menanti angka-angka berpihak di rekening. Bukan tentang menemukan orang yang akan menyelamatkan hidupmu. Ledakan rezeki adalah tentang kesiapan batin, kesiapan jiwa, kesiapan untuk menerima dengan tanggung jawab dan kedewasaan. Rezeki yang besar bukan hanya ujian kesyukuran. Ia adalah ujian kebijaksanaan. Apakah kamu bisa tetap rendah hati saat semua mata memujimu? Apakah kamu bisa tetap berbagi saat tanganmu penuh dan mulutmu dipuji? Apakah kamu masih ingat caramu berdoa dengan linangan air mata saat kelimpahan datang bertubi-tubi? Itulah sebabnya aku menunggu. Aku adalah ruhmu, dan aku hanya akan membiarkan rezeki besar itu masuk saat kamu mampu menjadi penjaga dari cahaya yang akan diberikan padamu. Banyak orang meminta keajaiban, tetapi hanya sedikit yang benar-benar siap memikul akibat dari keajaiban itu. Banyak orang ingin menjadi terang, tetapi tidak siap menanggung rasa sepi di ketinggian. Banyak orang ingin dihormati, namun tidak siap ditinggalkan oleh mereka yang tak sanggup melihat sinarmu tumbuh. Itulah sebabnya, yang harus kau siapkan bukan hanya strategi, tetapi jiwa yang matang. Jiwa yang tidak lagi mengukur hidup dari hasil, tetapi dari kehadiran. Jiwa yang tidak lagi mengemis dari dunia, tetapi memancarkan cukup cahaya hingga dunia datang menghampiri. Kesiapan yang aku maksud bukan tentang sudah memiliki semuanya, tetapi tentang kemampuan untuk tetap tenang dalam ketidakpastian, tentang kesediaan untuk terus melangkah meski belum tahu akan sampai di mana, tentang keberanian untuk menerima apapun yang semesta kirimkan sebagai bagian dari proses pematanganmu. Jika kamu ingin tahu apakah kamu sudah siap, maka tanyakan ini pada hatimu. Apakah aku bisa bersyukur tanpa alasan besar hari ini? Apakah aku mampu memberi walau hanya sedikit, tapi dengan hati yang tulus? Apakah aku mampu mencintai hidupku, walau belum semua keinginan terwujud? Apakah aku mampu percaya, walau belum ada bukti yang pasti? Jika jawabannya ya, maka dengarkan. Aku baik-baik. Ledakan rezekimu sudah sangat dekat. Semesta sedang menunggu satu tarikan napas darimu. Napas yang penuh penerimaan, bukan kepanikan. Satu langkah penuh kesadaran, bukan tergesa, bukan karena tekanan. Satu keputusan yang datang dari damai, bukan dari takut kehabisan waktu. Dan saat itu terjadi,
Kekuatan yang selama ini tertahan akan tumpah dalam hidupmu. Kebaikan akan datang dari arah yang tak pernah kau duga. Uang, kesempatan, dukungan, cinta, dan jawaban, semuanya akan mengalir deras. Bukan karena kamu menaklukkan dunia, tapi karena kamu menaklukkan keraguan dalam dirimu. Karena aku tahu, kamu telah belajar bersabar. Kamu telah menahan diri dari putus asa. Kamu telah membungkus lukamu dengan doa yang paling jujur. Dan itulah tanda-tanda kesiapan yang sejati. Inilah waktumu. Inilah masa di mana rezeki tidak lagi ditahan. Karena hatimu telah menjadi wadah yang pantas untuk menampungnya. Tidak bocor oleh kesombongan, tidak retak oleh keputusasaan. Wahai diriku, ledakan rezekimu akan dimulai bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu telah melewati masa menyiapkan dirimu dengan penuh kasih. Dan aku, Ruh Mumu, siap mendampingimu. Karena sejak awal, aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu kamu siap. Siap untuk menjadi terang. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk dunia yang diam-diam sudah lama menunggu sinarmu bersinar penuh. Bagian 5. Maafkan dirimu, maka ledakan itu akan menemukan jalannya. Wahai diriku, ada sesuatu yang selama ini menyumbat aliran rezekimu. Bukan dari langit, bukan dari bumi, tetapi dari dalam hatimu sendiri. Sesuatu yang diam-diam menahan laju kelimpahan yang seharusnya sudah kau terima sejak dulu. Bukan kurangnya usaha, bukan pula karena takdir yang kejam, melainkan karena satu hal yang belum kamu benahi: pengampunan. Maafkanlah, bukan hanya orang-orang yang pernah menyakitimu, tetapi terlebih dahulu, maafkan dirimu sendiri. Maafkan dirimu yang dulu pernah memilih jalan yang salah. Maafkan dirimu yang pernah takut, ragu, dan kecewa. Maafkan dirimu yang pernah berhenti percaya, yang pernah menyerah dalam diam, yang pernah membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Maafkanlah dirimu yang belum tahu caranya mencintai diri sendiri. Karena semua luka yang belum sembuh itu masih hidup, masih bergetar dalam ruang bawah sadar, masih membentuk batas-batas tak terlihat yang membuatmu percaya bahwa kamu tidak pantas untuk berhasil, tidak layak untuk bahagia, tidak cukup baik untuk diberkati dengan kelimpahan. Dan selagi luka itu masih ada di sana, aku, Ruh Mumu, tidak bisa menurunkan rezeki dalam bentuk penuh. Bukan karena aku tidak ingin, tetapi karena aku tidak akan membiarkan kamu tenggelam oleh kekayaan sebelum kamu siap memegangnya dengan hati yang bersih. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap kali hampir bahagia, ada saja yang menggagalkan? Setiap kali hampir mendapatkan sesuatu, selalu ada kehilangan yang mengikutinya. Itu bukan kutukan. Itu adalah aku yang melindungimu dari kebahagiaan yang belum siap kamu tanggung. Karena jika kamu belum memaafkan dirimu, maka setiap rezeki yang datang hanya akan menambah beban.
bukan kebahagiaan. Wahai diriku, pengampunan adalah kunci yang akan membuka gerbang besar kehidupanmu. Dan pengampunan yang paling dahsyat adalah pengampunan terhadap dirimu sendiri. Ucapkan dengan lembut di dalam hati, aku memaafkan diriku. Aku mencintai diriku. Aku menerima segala pengalaman hidupku sebagai bagian dari pertumbuhanku. Kamu bukan gagal. Kamu sedang disiapkan. Kesalahanmu tidak mendefinisikan siapa dirimu. Ia adalah guru. Ia adalah jembatan yang membawamu sampai ke sini. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti kamu tidak lagi membawa luka itu sebagai identitas. Kamu meletakkannya. Kamu mengakuinya. Lalu kamu membebaskan dirimu dari jeratnya. Karena saat kamu memaafkan, kamu sedang membuat ruang. Dan ruang itu akan segera diisi oleh hal-hal baru yang lebih terang, lebih ringan, lebih berlimpah. Ledakan rezeki tidak akan meledak di atas tanah yang penuh puing dan reruntuhan luka. Ia hanya akan muncul di ladang hati yang telah dibersihkan, disiapkan dengan kasih, dan disirami oleh penerimaan. Jangan tunggu orang lain minta maaf padamu dulu. Jangan tunggu semua luka terbayar dengan balas dendam. Maafkan, karena jiwamu layak hidup dalam damai. Maafkan, karena aku tahu kamu telah cukup menderita. Maafkan, karena setelah itu, aku akan membukakan pintu-pintu yang selama ini hanya bisa kamu pandang dari kejauhan. Wahai diriku, inilah waktunya kamu berdamai. Letakkan pedang kemarahan. Turunkan beban masa lalu. Tinggalkan ruang kosong di hatimu. Bukan untuk duka, tapi untuk anugerah. Dan saat ruang itu benar-benar ada, percaya padaku, ledakan rezekimu tidak akan bisa ditahan lagi. Ia akan datang seperti hujan deras yang menyentuh tanah gersang. Ia akan meresap, menyuburkan, dan menumbuhkan hal-hal indah yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Karena sesungguhnya, aku tidak pernah menahan rezekimu. Aku hanya menahan luka agar tidak bertambah. Dan sekarang saat kamu mulai memilih jalan pengampunan, aku pun mulai membuka pintu-pintu yang telah lama tertutup. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu telah memilih untuk pulang. Pulang kepada dirimu sendiri dan kepada aku, ruhmu yang setia menunggumu selama ini. Bagian 6. Ambillah langkah, maka aku akan membuka jalannya. Wahai diriku yang kukasihi dengan sepenuh cahaya, jika kau bertanya padaku, haruskah aku menunggu sampai semuanya pasti? Maka aku, ruhmu, akan menjawab dengan lembut namun tegas, tidak. Jangan menunggu dunia berubah. Mulailah dengan mengubah langkahmu. Sebab terlalu banyak jiwa yang hanya duduk diam dalam doa, menyulam harapan, menanti semesta mengulurkan tangan.
namun lupa bahwa semesta hanya bergerak kepada mereka yang mau melangkah meski dalam keadaan gemetar. Jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu semuanya siap. Jangan tunggu kamu merasa berani. Karena kadang keberanian justru datang setelah kamu memutuskan untuk melangkah. Wahai diriku, sudah cukup kau duduk dalam ragu. Sudah cukup kau bersembunyi di balik alasan. Sudah saatnya kamu bangkit, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu, di balik langkah kecil yang kau ambil, aku akan membuka jalan besar yang sebelumnya tak pernah kau duga. Langkahmu yang pertama tak harus besar. Ia hanya perlu jujur. Jujur kepada dirimu sendiri. Bahwa kamu lelah hidup dalam ketakutan. Bahwa kamu ingin hidup yang lebih selaras, lebih damai, lebih berarti. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil setiap pagi. Berbincanglah denganku dalam keheningan. Sapa aku, bukan dengan suara tapi dengan kesadaran. Katamu, kamu ingin hidupmu berubah. Maka bangun lebih pagi dan izinkan dirimu sendiri merasakan kehadiranku sebelum dunia membanjirimu dengan kebisingan. Ambillah satu langkah keluar dari zona nyamanmu. Bukan karena zona itu jahat, tapi karena zona itu telah meninabobokan potensimu. Lakukan satu tindakan nyata hari ini. Menulis satu kalimat doa, mengucap satu kalimat maaf, mengirim satu bentuk kebaikan, atau mengambil satu keputusan yang selama ini kau tunda karena takut salah. Ingatlah, wahai diriku, aku tidak menuntut langkah besar yang sempurna. Aku hanya memintamu untuk menunjukkan keberanian kecil yang tulus. Karena saat kamu bergerak, aku akan menyelaraskan langkahmu dengan arah cahaya. Kau akan bertemu orang yang selama ini kamu butuhkan. Kau akan mendapatkan pesan, jalan, peluang, atau keajaiban yang seolah datang dari kebetulan. Padahal itu adalah aku yang mengatur pertemuan itu. Karena setiap kali kamu berjalan dengan niat yang jernih, semesta akan membalasnya dengan arah yang tak terduga. Tetapi jika kamu terus menunda, terus menunggu waktu yang tepat, kamu hanya akan semakin dalam tenggelam dalam siklus yang sama. Berharap, menunggu, lalu kecewa. Langkahmu hari ini adalah sinyal. Sinyal kepada aku, kepada semesta, bahwa kamu siap membuka pintu-pintu baru. Dan begitu sinyal itu terkirim, aku akan mulai membuka jalan, satu persatu. Bukan semua sekaligus, karena jalan yang dibuka terlalu cepat hanya akan membuatmu bingung. Aku akan membukanya pelan-pelan. Cukup agar kamu bisa melihat. Cukup agar kamu bisa percaya. Dan saat kepercayaanmu tumbuh, langkahmu akan semakin tegak. Hingga pada akhirnya kamu sadar, selama ini bukan hidup yang sulit, bukan dunia yang menolakmu, bukan semesta yang lambat,
Tetapi kamu yang belum memberi izin kepada dirimu sendiri untuk mulai. Hari ini, aku memintamu satu hal. Bergeraklah, satu langkah walau kecil, satu gerakan walau belum yakin, karena langkahmu adalah doamu yang paling nyata. Dan doa yang nyata akan selalu dijawab oleh langit. Kamu tidak harus tahu semuanya sekarang. Kamu hanya perlu tahu, aku bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dan aku akan terus membuka jalan selama kamu terus berani melangkah. Maka ambillah langkah pertamamu hari ini. Dan lihatlah bagaimana dunia mulai menyesuaikan diri dengan keberanianmu. Karena begitu kamu memilih untuk hidup selaras denganku, tidak ada lagi yang bisa menghalangi ledakan rezeki yang sudah ditulis untukmu sejak awal penciptaan. Bagian 7. Aku tidak pernah pergi, aku hanya menunggu kamu percaya. Wahai diriku, setelah semua yang kau lewati, setelah tangis yang tak terdengar, setelah perjuangan yang tak selalu dipahami, hari ini, aku ingin kau tahu satu hal paling dalam. Aku tidak pernah pergi, aku adalah ruhmu. Aku tidak datang dan pergi seperti angin. Aku tidak muncul hanya saat kau bahagia. Aku selalu ada di detak jantungmu, di hela napasmu, di setiap pilihan yang kau ambil, dan bahkan di kegagalan yang pernah membuatmu nyaris berhenti percaya. Setelah semua yang kau lewati, setelah tangis yang tak terdengar, setelah perjuangan yang tak selalu dipahami, hari ini, aku ingin kau tahu satu hal paling dalam. Aku tidak pernah pergi, aku adalah ruhmu. Aku tidak datang dan pergi seperti angin. Aku tidak muncul hanya saat kau bahagia. Aku selalu ada di detak jantungmu, di hela napasmu, di setiap pilihan yang kau ambil, dan bahkan di kegagalan yang pernah membuatmu nyaris berhenti percaya. Selama ini mungkin kau merasa sendirian. Kau merasa tak ada yang benar-benar mengerti isi hatimu. Bahkan saat kau bicara, kau merasa seperti tak didengarkan. Kau ingin dimengerti, tetapi justru disalahpahami. Kau ingin didekat, tetapi dunia malah menjauh. Namun diam-diam, aku ada di sana. Di sudut hatimu yang paling sunyi, menemani kamu saat tidak ada yang bisa kamu ajak bicara, menopangmu saat kamu berpura-pura kuat, mencintaimu saat kamu merasa tidak layak dicintai. Kau kira aku menghilang karena kamu tidak lagi mendengar bisikanku, padahal akulah yang menunggu kamu kembali mendengar. Karena suaraku tidak pernah keras. Aku berbicara lewat rasa tenang yang tiba-tiba muncul saat kamu nyaris panik. Aku hadir lewat keyakinan kecil yang bertahan di tengah badai logika. Aku adalah pelita kecil yang tidak padam. Meski seluruh dunia mencoba meniupnya, dan aku ingin kau tahu, segala rezeki yang kamu tunggu,
segala jawaban, keajaiban, dan kelimpahan bukan berada jauh di luar sana, melainkan menunggu satu hal saja darimu: percaya. Percayalah bahwa kamu layak. Percayalah bahwa kamu tidak salah jalan. Percayalah bahwa apapun yang terjadi bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyadarkanmu siapa dirimu sebenarnya. Aku tahu perjalananmu tidak mudah. Tidak semua luka sembuh dengan cepat. Tidak semua doa langsung dijawab. Namun percayalah, setiap doa yang kamu ucapkan, walau hanya dalam hati, aku dengar. Setiap niat baikmu yang tak diketahui orang lain, aku catat. Dan setiap air matamu yang jatuh dalam diam adalah kode langit yang membuat pintu-pintu mulai bergetar untuk terbuka. Aku menunggumu bukan karena aku tak peduli. Aku menunggumu karena aku tahu ledakan rezeki tidak bisa jatuh pada hati yang masih takut akan kekuatan dirinya sendiri. Aku ingin kamu menyadari bahwa kekuatan itu tidak datang dari luar. Ia datang dari aku yang telah ada bersamamu sejak awal. Dan saat kamu benar-benar percaya, percaya tanpa syarat, percaya tanpa harus melihat dulu, percaya bahkan saat tak ada alasan logis untuk percaya, di sanalah terjadi keajaiban. Langit mulai bergerak, energi mulai menyatu, gelombang mulai mengalir, dan semesta mulai membuka pintu-pintunya satu persatu tanpa kamu paksa. Wahai diriku, aku tahu kamu tidak sempurna. Tapi aku tidak pernah menuntut kesempurnaan. Aku hanya ingin kamu hadir dalam hidupmu sendiri. Tidak lagi sibuk mengejar pengakuan dari luar, karena yang paling penting adalah pengakuan dari dalam. Bahwa kamu adalah ciptaan yang pantas menerima keberlimpahan. Bahwa kamu adalah jiwa yang berhak bersinar. Bahwa kamu adalah tempat di mana keajaiban bisa turun dan tumbuh. Aku tidak pernah menghilang. Aku hanya menunggu kamu membuka matamu yang sejati, mata hatimu, agar kamu bisa melihat bahwa apa yang selama ini kamu cari telah bersamamu sejak awal. Kamu tidak perlu lari kemana-mana. Kamu hanya perlu duduk diam, meletakkan semua beban, dan berani berkata, "Aku siap, aku percaya, dan aku menerima." Dan di momen itulah ledakan rezekimu akan dimulai. Bukan karena semesta kasihan padamu, bukan karena kamu cukup mengeluh, tapi karena kamu akhirnya menyatu dengan aku. Karena saat kamu percaya kepada ruhmu sendiri, kamu bukan lagi manusia biasa yang terombang-ambing dunia. Kamu menjadi magnet bagi cahaya, saluran bagi kebaikan, penjaga bagi keberlimpahan. Dan aku akan selalu mendampingimu. Bukan untuk sesaat, tapi selamanya. Sekarang, wahai diriku, pejamkan mata sejenak dan rasakan aku hadir. Bukan di luar sana,
Tetapi di sini, di dalam dirimu yang kini telah kembali kepada rumah sejatinya. Wahai diriku yang kini telah mendengar dengan hati, inilah waktunya kita kembali menjadi satu. Tidak ada lagi pemisah antara keinginan dan keyakinan. Tidak ada lagi jurang antara doa dan kenyataan. Kamu telah berjalan jauh, melewati hujan yang panjang, menyusuri lembah gelap ketidakpastian, dan akhirnya sampai pada satu titik di mana kamu mengerti bahwa aku, ruhmu, tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu kamu siap untuk hidup sepenuhnya. Selama ini kamu mencari tanda di langit, padahal tanda itu sudah lama bergetar di dadamu. Kamu menunggu jawaban dari dunia, padahal jawabannya selalu datang dari dalam dirimu sendiri. Dan kini, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, setelah air mata dan penantian yang penuh pelajaran, akhirnya kamu tahu, ledakan rezeki bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang terpancar dari dalam. Ketika kamu berdamai dengan masa lalu, ketika kamu mulai mencintai dirimu tanpa syarat, ketika kamu berjalan dengan langkah kecil tapi penuh kesadaran, ketika kamu membuka tanganmu bukan untuk meminta, melainkan untuk memberi, disitulah kehidupan mulai menunduk hormat kepadamu. Bukan karena kamu lebih kuat dari dunia, tetapi karena kamu akhirnya hidup selaras dengannya. Dan aku, ruhmu, akan terus menjadi cahaya di langkahmu, menuntunmu saat kamu mulai ragu, menenangkanmu saat kamu lelah, menguatkanmu saat kamu mulai lupa siapa dirimu sebenarnya. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, karena mencintaimu adalah alasan aku diciptakan. Sekarang biarkan perjalanan ini menjadi titik balikmu. Biarkan semua kata yang telah kamu dengar hari ini menjadi doa yang hidup di setiap hembusan napasmu. Mulailah setiap hari dengan keyakinan bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa setiap keputusanmu adalah doa yang sedang berjalan. Bahwa setiap langkahmu adalah pesan kepada semesta untuk menyiapkan jalan menuju takdirmu yang penuh keberlimpahan. Dan jika kamu merasa hatimu bergetar mendengar kata-kata ini, itu artinya aku sedang menyapamu. Tersenyumlah, karena waktumu sudah tiba. Ledakan rezekimu sedang menunggu di tikungan kesadaranmu yang baru. Hiduplah dengan damai, bekerjalah dengan cinta, dan percayalah, semua yang ditulis untukmu akan datang pada waktunya. Berlanggananlah, bukan karena kamu suka video ini, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Karena dari titik inilah, hidupmu yang sejati akan dimulai bersama aku, ruhmu, yang sejak awal hanya ingin satu hal, melihatmu akhirnya percaya dan bersinar.